Dari 3 gadis cantik ini, satu adalah transgender. Beri Anda 5 detik, bisakah Anda menemukannya? Waktu hitung mundur 54.321. Ini sebenarnya adalah acara permainan di Thailand. Tim program akan membiarkan ketiga gadis berdiri di panggung. Kemudian artis tamu di bawah ini akan mulai menilai. Melalui pengamatan, akan menebak siapa yang adalah transgender. Kelompok pertama yang naik ke panggung adalah 2 pria ini. Mereka bilang kita bisa mendengar suara. Jika suaranya terdengar agak kasar, maka itu transgender. Kami mencoba berbicara dengan mereka. Dengan berbicara beberapa kalimat sederhana, akan langsung tahu jawabannya, tetapi kedua pria ini terlalu naif. Semuanya tidak sesederhana itu, bahkan mendengar suara juga tidak dapat dibedakan. Akhirnya kedua pria perempuan itu hanya bisa tak berdaya dan kembali ke kursi. Berikutnya, kelompok kedua orang yang lain bergegas ke panggung. Adalah 2 gadis. Mereka mengatakan bahwa tidak ada yang mengerti wanita lebih baik daripada wanita, jadi mereka sangat percaya diri. Artis tamu ini sangat pintar, dia pergi di depan gadis nomor 1 dan berteriak keras menakutiku gadis itu sedikit. Tak disangka, gadis nomor 1 tidak hanya tidak tertipu, tetapi juga membuat hati jari, tetapi mereka kemudian meminta. Gadis nomor 1 berbalik untuk melihat apakah dia bisa melihat celah. Sayangnya, saya tidak ada celah apapun. Mereka kemudian pindah ke posisi gadis nomor 2, meminta dia untuk menarik rambutnya ke atas. Ini membuat MC sangat penasaran. Kenapa harus menarik rambut ke atas? Bukankah Lelihat Faring akan lebih mudah dikenali? Tamu wanita itu kemudian berkata, saya seorang wanita dan saya punya faring juga. Mereka akhirnya berjalan ke arah gadis nomor 3 dan kemudian meminta gadis itu untuk berbalik dan menarik rambutnya ke atas juga. Hati-hati mengamati leher gadis itu, pinggang dan bagian pantat bawah. Mereka semua adalah bagian penting dari seorang wanita. Jadi perlu mengamati lebih hati-hati untuk memastikan. Pada akhirnya, keduanya kembali ke tempat duduk mereka. Salah satu dari mereka berkata, gadis nomor 1 adalah transgender, sementara yang lain berpikir bahwa gadis nomor 3 baru adalah transgender. Akhirnya, keduanya membahasnya sebentar dan kemudian setuju untuk memberikan jawaban bahwa gadis nomor 1 adalah transgender. Karena mereka mengira kulit dan fitur wajahnya tampaknya telah menjalani intervensi bedah. Pada saat ini, mereka berdua juga memberikan jawaban. Mereka mengatakan bahwa gadis nomor 3 adalah transgender. Karena tangan gadis nomor 3 itu cukup kasar, sepertinya tangan laki-laki. Jadi yang sedang menonton, menurut Anda siapa sebenarnya transgender? Silakan tinggalkan komentar di bawah ya. Selanjutnya, kita mendengar MC pria mengumumkan jawaban yang benar ya. Tidak salah. Itulah gadis nomor 3, yang tidak terlihat seperti transgender tapi dia sebenarnya transgender. Tidak salah, itulah gadis nomor 3, yang tidak terlihat seperti transgender tapi dia sebenarnya transgender. Mau tak mau kami mengagumi teknologi transgender Thailand. Seseorang pernah bertanya kepada saya. Jelas terlahir sebagai laki-laki, mengapa menjadi transgender untuk apa? Faktanya, kebanyakan orang transgender semua memiliki keluarga miskin karena harus menjadi transgender untuk mencari nafkah. Ini juga mencerminkan ketidakberdayaan dan kesedihan masyarakat kelas bawah di Thailand. Jadi bagaimana dengan Anda? Apa pandangan dan pemikiran Anda tentang transgender? Silakan tinggalkan komentar di bawah untuk semua orang untuk berdiskusi bersama ya. Ini adalah acara yang membuat pemirsa paling marah yang pernah saya menonton. Aktor pemula yang pulang kerja tetapi mengejek aktor lama Lee Sue-jian. Gaji 4 hari akting sudah mencapai 2 miliar 2, bahkan Sabeining sudah tidak bisa tahan lagi. Pertunjukan ini baru saja dimulai, aktor pria berkata, Tuan, orang yang mulia, seorang aktor terkenal, di film kami hanya butuh 4 hari untuk dapat menerima miliaran rupiah. Ketika saya pergi ke produser untuk bertanya, mereka mengatakan bahwa semua uang masuk ke aktor yang sudah dikenal sejak lama. Untuk pertanyaan ini, Pak Lee Sue-jian masih sangat sabar dan menjawab, pada tahun 1990 ketika saya kembali film, aspirasi, gaji saya hanya hampir 30 juta. Aktor itu tidak hanya tidak berhenti untuk berpikir,
Tetapi terus mengatakan bahwa kata-katanya lebih kasar, kamu tidak perlu khawatir tentang biaya hidup, makanan dan pakaian. Dia baru saja selesai mengatakan ini, Sa Beining tidak bisa menyembunyikan ketidaksenangannya lagi dan mengatakan, apa yang Anda bicarakan jelas adalah hidupnya setelah menjadi terkenal. Wajah aktor masih dipenuhi sarkasme, Guru Li Suejian akhirnya marah. Sekarang saya tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian lagi, tetapi bagaimana dengan saya di masa lalu? Anda tidak tahu apapun tentang hidup dulunya, saya sebelum menjadi aktor harus melalui hidup dan mati di militer. Jika saya tidak melalui kesulitan, bagaimana saya bisa mencapai kesuksesan? Aktor itu dibuat terdiam oleh jawabannya. Ia pun harus melewati terowongan dan mengalami longsor, karena membuat semen kukunya patah semua. Jika tidak memiliki kerja keras di masa lalu, bagaimana dia bisa menjadi seperti sekarang ini? Makanya sebagian orang mengira gajinya 2 miliar masih kecil, seharusnya 22 miliar. Mata melihat aktor muda itu masih ingin mengajukan pertanyaan berikutnya, tetapi Sa Beining langsung memotongnya. Impian Anda hanya memiliki 2 kata, berharap dan bermimpi, itu hanyalah impian Anda, bukan impian orang lain. Anda memiliki impian Anda sendiri tetapi Anda selalu melihat orang lain seperti mereka menjadi terkenal hanya setelah semalam. Dan Anda peduli dengan berapa banyak uang yang mereka dapatkan, sehingga Anda tidak akan pernah melihat apa yang paling berharga. Entah siapa yang memberi keberanian pada aktor muda ini sehingga dia berani mengejek seorang aktor lama sebagai Guru Li Suejian. Mengapa dia tidak pergi dan menanyai bintang yang sedang naik daun? Kalau berakting bisa pakai stuntman, hanya mengucapkan beberapa patah kata saja bisa dapat miliaran rupiah. Bayaran untuk mengikuti sebuah game show mencapai puluhan miliar rupiah. Tapi meski begitu, tidak ada yang berani angkat bicara untuk mengejek mereka. Apa pendapat Anda tentang masalah ini?